Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 12 ayat 2 demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, ibadah yang sejati berhubungan dengan perubahan hidup secara total, yang seringkali digambarkan seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Ketika ulat berubah menjadi kupu-kupu, bukan hanya bentuk luarnya yang berubah, melainkan keseluruhan dirinya, karakternya, dan cara hidupnya. Kata yang dipakai di dalam Roma 12 ayat 1 ini adalah morphe, akar kata dari metamorphose. Perubahan tersebut dikerjakan oleh Roh Kudus yang Paulus sebut sebagai pembaruan budi, yang terjadi ketika kita mendengar firman Tuhan dan pikiran kita menerima serta menyetujuinya sebagai kebenaran. Menyetujui bahwa firman Tuhan adalah kebenaran berarti menyerahkan pikiran kita untuk dipenuhi dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Dampaknya, pembaruan budi yang terjadi menghasilkan kekuatan yang mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, sehingga terjadilah perubahan hidup. Semakin banyak firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita izinkan menguasai dan mengendalikan pikiran kita, akan semakin kuat dorongan dari dalam diri kita untuk berubah, sehingga terjadilah pertumbuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, semuanya, baik firman Tuhan maupun ide-ide dari si jahat, masuk ke dalam hidup kita, mulai dari pikiran. Karena itu, kepada siapa kita menyerahkan pikiran kita, menentukan seperti apakah hidup kita. Jika kita menyerahkan pikiran kepada dosa, maka iblis akan memakai kita menjadi alat kelaliman. Karena itu, dosa harus dikalahkan secepat mungkin selagi masih ada di pikiran. Sebab jika sudah menguasai hati, maka cengkeramannya atas hidup kita sudah sedemikian kuat sehingga menjadi semakin sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Jika kita menjadikan pikiran kita sebagai medan perang untuk mengalahkan dan mematikan dosa, maka kita bisa menjadi alat Tuhan bagi kemuliaannya. Salah satu senjata untuk mengalahkan dan mematikan dosa adalah senantiasa memenuhi pikiran kita dengan kebenaran bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jangan lupa bahwa setiap kemenangan akan menguatkan kita untuk kemenangan berikutnya. Sebaliknya, setiap kekalahan akan melemahkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin peka terhadap kehadiran dosa di pikiran kita dan mengalahkannya secepat mungkin agar kita menjadi pemenang seperti yang sudah difirmankan Tuhan bagi setiap orang percaya. Amin.